Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akan mempresentasikan mengenai organisasi lembaga pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Arga Prayoga, yang kedua ada Afifah Tunisa, yang ketiga ada Solehatun Mutmainah, yang keempat ada saya sendiri Fadial Tantra Pandonga, dan yang kelima ada Said Nur Oktavianto. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi organisasi lembaga pendidikan. Organisasi lembaga pendidikan adalah koordinasi secara rasional sejumlah orang dalam membentuk institusi pendidikan. Tujuannya antara lain adalah menyiapkan siswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Demikian kompleksnya organisasi tersebut, maka dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya, organisasi perlu dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan perlu menyadari adanya pergeseran dinamika internal, perkembangan dan perubahan peran, dan tuntutan eksternal yang semakin berkembang. Selanjutnya, jenjang pendidikan. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2013 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan di Indonesia mengenal 3 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Meski tidak termasuk dalam jenjang pendidikan, terdapat pula pendidikan anak usia dini, pendidikan yang diberikan sebelum memasuki pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini, suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 12 tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Di Indonesia, pelajar sekolah dasar pada umumnya berusia sekitar 7-12 tahun. Selain itu, setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar atau sederajat 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau sederajat 3 tahun. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah menengah atas atau SMA atau madrasah aliyah atau MA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun. Sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu, sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Di SMK banyak sekali program keahlian. Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah. Untuk slide selanjutnya ada pendidikan tinggi. Adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dokter, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen. Di Indonesia ada beberapa jenis perguruan tinggi, antara lain yang pertama ada akademi.
adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pendidikan, teknologi, dan atau seni tertentu. Yang kedua ada institut. Adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademi dan atau vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Yang ketiga ada politeknik, atau sering disamakan dengan institusi teknologi, merupakan institusi pendidikan tinggi dan teknik lanjutan serta penelitian ilmu ternama dunia atau pendidikan vokasi profesional yang memiliki spesialisasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi atau jurusan-jurusan teknis yang berbeda jenis. Dan yang terakhir ada universitas, adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Untuk slide selanjutnya ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu jalur pendidikan sekolah atau formal dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah atau formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah ABDA pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Kemudian ada jalur pendidikan sekolah, dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar adalah taman pendidikan Al-Quran atau TPA yang banyak di setiap masjid, dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Selain itu, juga ada berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar, dan sebagainya. Kemudian ada pendidikan informal, adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Kemudian di slide selanjutnya ada jenis pendidikan. Yang pertama, ada pendidikan umum. Pendidikan untuk umum merupakan pendidikan dasar 12 tahun yang meliputi 9 tahun sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta 3 tahun untuk sekolah menengah atas. Pendidikan untuk umum memiliki tujuan agar para siswa mendapatkan pengetahuan cukup sebagai bekal melanjutkan ke perguruan tinggi atau dalam mencari pekerjaan. Kemudian B, ada pendidikan kejuruan. Pendidikan berbasis kejuruan merupakan terobosan yang menjanjikan dalam mendapatkan kesempatan bekerja setelah selesai menempuh pendidikan dasar 9 tahun. Dengan sistem tersebut, pemerintah mampu mencetak individu-individu berkualitas serta memiliki keahlian yang lebih khusus. C. Ada pendidikan akademik. Pendidikan lanjutan akademik adalah pendidikan tinggi setelah selesai menempuh SMA atau sekolah menengah atas. Biasanya program yang disediakan adalah program sarjana serta pasca sarjana. D. Ada pendidikan profesi. Pendidikan lanjutan profesi adalah pendidikan lanjutan setelah siswa menempuh program sarjana. Biasanya program ini dikhususkan untuk menekuni bidang tertentu guna menjadi seorang profesional saat menekuni suatu profesi. Kemudian E, ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana atau strata 1. Kemudian F, ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Dan yang terakhir ada pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk sekolah luar biasa atau SLB. Baik, untuk slide yang selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi lembaga pendidikan. Struktur organisasi lembaga pendidikan adalah susunan skema atau bagan yang dimana menggambarkan hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasikan tugas orang dan kelompok, sehingga menjadi suatu kesatuan dari berbagai segmen dan fungsi lembaga pendidikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai struktur organisasi lembaga pendidikan. Nah, di sini dalam struktur organisasi lembaga pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kewenangan pemerintah pusat di bidang pendidikan, yang kedua ada kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan, dan juga pengorganisasian. Nah,
Untuk yang pertama di sini ada kewenangan pemerintah pusat di bidang pendidikan. Nah, untuk kewenangannya tersendiri yang pertama yaitu penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya. Kemudian yang kedua ada penetapan standar materi pelajaran pokok. Yang ketiga ada penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik. Yang keempat, penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima, penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar, dan mahasiswa. Kemudian yang keenam, penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah. Kemudian kewenangan yang ketujuh, ada pengaturan dan pengembangan pendidikan jarak jauh, serta pengaturan sekolah internasional. Dan yang terakhir, yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk yang selanjutnya di sini ada struktur organisasi lembaga pendidikan yang kedua, yaitu ada kewenangan pemerintah provinsi. Nah, kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan, selain masalah pendidikan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, di sini kewenangan pemerintah provinsi juga mengurus sebagai berikut. Yang pertama ada penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dan masyarakat minoritas, terbelakang, atau tidak mampu. Kemudian yang kedua, penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok atau modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah. Kemudian yang ketiga, mendukung atau membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Di sini selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademisi. Kemudian yang keempat, pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi. Yang kelima, penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataan guru. Dan di sini kewenangan pemerintah provinsi yang terakhir yaitu berupa penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian di sini dimaksud sebagai proses pembagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil. Membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya ke dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama, pemerintah pusat, Menteri Pendidikan Nasional sebagai pembantu presiden menjadi penentu kebijakan strategi nasional, penanggung jawab tertinggi dan pembina dalam mengelola sistem pendidikan nasional yang menyeluruh. Yang kedua, Dinas Pendidikan di Provinsi merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab secara teknis tentang pelaksanaan kebijakan gubernur di bidang pendidikan. Kepala dinas bertanggung jawab kepada gubernur. Selanjutnya, pemerintah kabupaten atau kota. Bupati menetapkan kebijakan operasional di bidang pendidikan. Kebijakan gubernur meliputi TK atau SD, SMP, SMA, dan pendidikan luar sekolah. Dinas Pendidikan sebagai perangkat daerah bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Yang keempat, unit pelaksana tingkat di sini tingkat kecamatan itu ada 5 tugas. Yang pertama, melaksanakan kebijakan dan program pendidikan di tingkat kecamatan. Yang kedua, mengkoordinasikan program dan kegiatan pendidikan di tingkat kecamatan seperti pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, Dinas Pendidikan tingkat kecamatan bertugas mengkoordinasikan usulan, rencana, dan program pendidikan dari semua sekolah yang ada di kecamatan, terutama taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi program pendidikan. Yang kelima, melakukan supervise terhadap sekolah-sekolah yang berada di kecamatan. Yang kelima, sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas terselenggaranya program pendidikan di sekolah dengan kewenangan penuh. Komite sekolah yang komposisinya terdiri dari seluruh komponen atau lapisan masyarakat setempat bertugas membantu sekolah dan menjadi jembatan antara sekolah dan masyarakat. Komite ini bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat dalam usaha penyelenggaraan pendidikan yang merata, adil, dan bermutu. Selanjutnya, kriteria keberhasilan organisasi lembaga pendidikan. Untuk mencapai sebuah tujuan organisasi, maka diperlukan kriteria keberhasilan organisasi lembaga pendidikan. Kriteria keberhasilan berfungsi untuk menentukan nilai suatu aspek dalam suatu komponen tertentu.
pengelolaan suatu lembaga pendidikan yang efektif dan efisien merupakan syarat mutlak keberhasilan organisasi tersebut. Tidak terkecuali lembaga pendidikan yang juga semakin dituntut menjadi suatu organisasi yang tepat sasaran dan berdaya guna. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memerlukan suatu sistem pengelolaan yang profesional sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan. Selayaknya sekolah memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini tidak terlepas dari beberapa baik sekolah tersebut dikelola. Apabila sekolah dianalogikan sebagai mesin produksi, maka kualitas output akan relevan dengan kualitas mesinnya. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan merupakan keberhasilan kepala sekolah. Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan sekolah sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. Sehingga keberhasilan kepemimpinan pada hakikatnya berkaitan dengan tingkat kepedulian seorang pemimpin terlibat terhadap kedua orientasi, yaitu apa yang telah dicapai oleh organisasi dan pembinaan terhadap organisasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.